وزدنا علما وعملا صالحا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ikhwani wa akhwati rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam 6 Zulqa'dah 1446 Hijriah, bulan haram, bulan yang di dalamnya terdapat banyak keistimewaan, terdapat banyak kekhususan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa mendapatkan dan mengumpulkan seluruh kebaikan yang ada di bulan haram ini. Kemudian salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga beliau. Semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang menyelami makna kandungan Al-Quran. Sebenarnya kenapa tema ini kami angkat ya? Tema ini mau dibahas pada malam hari ini. Ini sebenarnya tema yang urgent ya. Terlebih lagi fase setelah Ramadan. Saya yakin ya, kalau ditanya satu persatu di antara kita ini, siapa yang masih konsisten dengan mushaf baca Al-Quran setelah Ramadan? Adakah masih bisa menargetkan harus khatam Al-Quran? Saya yakin mungkin saya dengan Al-Quran sudah jauh berpisah entah kemana. Ya tidak? Iya. Ya. Dan sejatinya kita membaca, mentadabburi, menyelami makna Al-Quran itu sejatinya tidak akan pernah habis. Kata para ulama, ilmun la yuhsa, atau ilmun la nihayata lahu, ilmu yang tidak akan pernah ada habisnya. Terus banyak ilmu di dalamnya. Para ulama banyak memberikan perhatian, memberikan perhatian, kemudian memberikan begitu banyak kepedulian ulama tentang Al-Quran, sehingga bagaimana para ulama memikirkan agar umat Islam bisa kembali membaca Al-Quran sebagaimana mereka membaca kabar update setiap harinya. Kita kan kalau baca kabar setiap hari kan selalu kepo kan. Kepo maksudnya apa ya? Selalu ingin lebih dan lebih, ya. Selalu ingin up to date kalau bahasa anak zaman sekarang, ya. Kalau Al-Quran kita ada enggak terfikirkan, terlintas di benak kita untuk sedikit saja memikirkan tentang apa sih isi kandungan Al-Quran? Apa sih pesan? Itu kan sebenarnya pesan ya. Pesan Allah Ta'ala kepada kita. Kalau kita tidak baca, bagaimana kita ingin paham, ingin tahu tentang pesan Allah, sementara kita tidak pernah menyentuh, bahkan dekat dengan Al-Quran saja tidak, ya subhanallah. Nah, dan ini kita miskin ya. Padahal ikhwan fiddin azza wa iyyakum, saya sedikit bercerita ya. Yahudi yang sekarang bermukim di wilayah Yerusalem itu sudah menyelesaikan tafsir Al-Quran 30 juz dari bahasa Arab. Yahudi. Saya tanya, siapa yang sudah pernah baca saja tafsir Al-Quran 30 juz? Siapa? Hah? Ini seorang Robi. Robi itu kalau di orang Yahudi ya, itu ulamanya. Ya, kita masih berkota hati masalah apa?
kunut subuh. Allah musta'an. Ada yang pro dan kontra, ada yang sedikit memperberat urusan sepele jadi besar, ya. Tapi urusan urgen tentang kitabullah kita tidak pernah sama sekali ada tercurahkan, ya, pikiran kita, tenaga kita untuk Al-Quran. Jarang. Karena apa? Karena memang sebagian kita berpikiran, ya, penting sudah sholat sudah cukup itu, Ustaz. Tidak masalah, Al-Quran itu kan tidak wajib. Benar, tidak wajib, ya. Tapi saya tanya, Anda tahu tentang agama Anda kalau bukan dari sumber utama? Bagaimana? Kalau memang belum bisa paham 100% memang benar, ya, karena butuh ilmu alat benar. Tapi kan minimal baca tafsir yang terjemah kan ada. Cari ustadz yang bisa i'timad, kita percayai. Banyak sekarang tafsir, ya, yang sudah terjemahkan. Bahkan tafsir Ibnu Katsir sudah terjemahkan oleh berbagai macam pihak, ya. Tapi yang tentu yang kita baca tentu yang dari yang menerjemah yang memang sudah kredibel, ya. Maksudnya sudah terpercaya dan amanah dari sisi keilmuan, ya. Banyak sudah. Ya. Makanya para ulama menjelaskan orang yang sangat jauh hubungannya, interaksi dengan Al-Quran, wallahi summa wallahi, itu sebagian para ulama mengatakan, ya, semisal Hasan al-Basri, banyak, ya. Kalau kita mengetahui para ulama mereka yang kita gaung-gaungkan salafus saleh sunnah, mereka interaksi dengan Al-Quran tidak pernah putus. Berbicara dengan tokoh-tokoh sentral di zaman dulu bahkan zaman sekarang, semisal yang kita tahu siapa sih sekarang ini, para ulama dari kalangan afiliasi pun dimanapun kita dapati mereka dengan Al-Quran tidak pernah lepas. Itu sudah wirid mereka setiap harinya. Tidak bisa sejuz, setengah juz. Tidak bisa setengah juz, setengah halaman. Tidak bisa setengah halaman satu ayat. Bisa. Tapi kenapa nggak bisa? Ya tadi, ya, kita memang fokus kita nggak tercurahkan ke sana. Makanya para ulama menjelaskan, ya, di sini kita akan membahas apa sih taktik, trik, ya, supaya kita itu dalam Al-Quran itu tidak pernah malal, bosan, tidak pernah merasa menghajar. Karena kata Nabi, ya, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ya, waqala ya qaumi takhadul Qur'ana mahjura, ya. Takhadul Qur'ana mahjura. Mereka menjauhkan Al-Quran dari diri mereka, ya. Ini nanti akan ditanya oleh Allah Ta'ala, ya. Ditanya nanti bagaimana posisi, ya, kemudian hubungan kita, kedekatan kita dengan Al-Quran. Dan banyak dalil, kita di sini bukan bahas dalil, ya, cukup satu dalil insyaallah sudah cukup, ya. Karena ini sudah menjadikan bukti kita termasuk orang-orang yang mau memahami tentang kitabullah. Nah, kemudian apa makna dari kita berinteraksi dengan Al-Quran, ya? Apakah Al-Quran hanya sebatas tilawah, bacaan saja? Makanya kita terkadang gak senang dengan Al-Quran itu karena gak paham apa yang kita baca, ya. Jadi gak bisa menyelami, menyerapi, ya, merasakan dzauqnya, rasa dari Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu ada rasa. Bagi siapa? Bagi yang memiliki apa? Yang memiliki terus haus dan terus tidak pernah ada rasa bosannya dalam Al-Quran, ya. Jadi memang tingkatan pertama dari orang yang interaksi hubungan Al-Quran itu pertama sebatas bacaan saja. Entah bacaannya salah, entah bacaannya benar, yang penting dia baca aja panjang pendek, salah itu yang pertama, ya, tingkatan paling bawah sekali. Atau yang paling bawah lagi iqra lah misalkan, ya, a ba ta. Nah, itu sudah apa? Itu sudah paling bawah, level dasar sekali itu sudah. Iya, kata Allah, wal mahiru bil Qur'an
ma'a safarati kiramin bararah. Orang yang mahir, ya, bisa baca Al-Quran, maka dia akan dikelompokkan dengan orang-orang kiramin bararah, orang yang berada di barisan kiram, ya, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Taala. Kemudian walladzi yatata'ata, ya. Adapun orang yang membaca Al-Quran terbata-bata, masih abata, falahul hasanatu bi'ashri amthaliha wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Na'am, falahul hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan bisa dilipat menjadi 10 kebaikan. Jadi Al-Quran itu tujuan utamanya bukan hanya sekadar bacaan, tetapi bagaimana seorang muslim bisa memikirkan, bisa ta'ammuli, bisa memperhatikan dari segala sisi tentang ayat-ayat Al-Quran yang tujuannya adalah untuk dipahami, untuk dimengerti maksudnya. Kemudian kita pahami hukum-hukumnya. Kan Al-Quran itu ada hukumnya, banyak hukum dalam Al-Quran ini. Hukum tentang bagaimana isti'dzan, ya, minta izin kepada yang pemilik rumah, dan seterusnya. Kalau hukum Al-Quran itu banyak. Nah, bagaimana ada bertanya, ada bertamu, ada, ya. Kemudian juga wal muradu minhu, dan seluruh apapun yang Allah Ta'ala maksudkan dalam Al-Quran. Jadi memang Al-Quran itu tujuan utamanya tadi kita katakan, yang baca itu level terbawah. Kemudian kedua, ada yang dia membaca sesuai ilmu tajwid, tajwidnya, makhraj hurufnya sesuai, tapi belum bisa memahami. Dan yang terakhir, itu yang paling tinggi derajatnya, kita perhatikan orang yang kalau membaca Quran tapi benar-benar dia menghayati isinya, keluar air matanya. Apa dalilnya? Dalilnya Allah firman dalam surah Al-Maidah ayat 83, dan inilah hakikat dari orang-orang yang bisa memahami dan memaknai Al-Quran. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, maka engkau perhatikan a'yunahum, mata-mata mereka, tafidu min ad-dam', akan berjatuhan air mata dari mata-mata mereka, mimma 'arafu min al-haqq, setelah mereka tahu apa yang ada kebenaran di dalamnya. Dan lalu mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, amanna, kami beriman, faktubna, maka takdirkanlah kami bersama orang-orang syahidin, orang-orang syahid. Nah, ya. Jadi memang tujuan akhir seorang bisa semakin dekat hubungan dengan Al-Quran, dia merasa tersentuh, ya. Tapi memang ada orang kadang dia nangis, tapi tanya paham nggak? Enggak. Kenapa? Oh, dia lihat orang nangis baca Quran aja, itu masih mending, oke lah, ya. Tapi levelnya masih jauh, ya. Nggak ada kan orang yang imam, ya, imam kemudian imam nangis, ditanya, ente nangis kenapa? Ya, imam nangis katanya. Padahal imam nangis itu dia imam sedang menghayati makna Al-Quran. Berarti dia cuma sekedar ikut-ikutan saja, tapi masih mending, ya, masih mending. Berarti hatinya masih lembut. Kadang ada orang dibaca Al-Quran berkali-kali, nangis tidak, ya, memaknai pun tidak, malah makin tidak acuh. Nah, ini kan bahaya, ya. Imam, ya, orang baca sudah maksimal, ya, dia nggak tersentuh. Ada, ya. Faqasat qulubuhum, maka hati mereka lebih keras, ya, mengeras dibandingkan dengan batu. Makanya sampai kita termasuk orang-orang demikian. Nah, banyak, ya. Bahkan Allah juga menyifati orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah, hati mereka bergetar. Kemudian bahkan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, iman mereka bertambah dan mereka bertawakal kepada Allah. Jadi justru orang yang terus membaca Al-Quran, iman dia bertambah, bukan semakin turun, ya. Kita perhatikan orang yang interaksinya dengan Al-Quran itu jauh, biasanya hatinya keras, apa-apa mudah emosional.
Dikasih tahu sebentar sudah tidak mau terima. Banyak ya. Ujungnya nanti kita tanya bagaimana interaksi Anda dengan Al-Quran. Nih ya. Makanya kita katakan bagaimana orang yang ingin tentram, ingin damai, ketenangan di dalam rumahnya bersama anak istrinya, di rumah enggak juga baca Al-Quran. Ya. Bagaimana turun rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi memang ketenangan itu, ya ketenangan itu, ketenteraman itu ya ada dalam Al-Quran. Subhanallah. Nah, nanti banyak sebenarnya bagaimana contoh real dari para ulama dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini. Jadi zaman sekarang banyak contoh ya. Bagaimana para ulama kita bersemangat dalam belajar Al-Quran, bahkan bukan sekedar mempelajari, bahkan membuat karya-karya. Ini membuat dari sisi bahasanya, ini dari sisi fikihnya, ini ahkamnya, hukum-hukumnya, ini dari sisi asbabun nuzul, banyak ya. Subhanallah. Kalau memang ada niat itu dibaca mungkin 60 tahun tidak selesai bacaannya mungkin ya. Kalau bacaannya sehari selembar ya, itu berjilid-jilid. Lalu bacaan Al-Quran ya, cuma 30 juz. 30 juz ada 300 lembar, 600 halaman. Ya. Satu lembar sehari aja ya berarti 11 atau 10 bulan selesai sebenarnya. Iya, tapi itu sejauh ya, karena orang yang minimal kata para ulama, kata hadis Nabi SAW ya, minimal sebulan itu khatam. Dan itu selemah-lemah iman, sebulan. Ya, sebulan. Sekarang silakan kita tanya pada diri kita masing-masing. Saya sudah berapa tahun belum khatam Al-Quran? Terus dari An-Nas Al-Kafirun, An-Nas Al-Kafirun, terus di situ aja ya. Terus yang lain kapan mau dibaca ya? Ada Al-Baqarah, Al-Imran, ada An-Nisa, terusnya. Nah, iya. Terus mengatakan, lah itu kan urusan ustaz aja. Itu baca Quran bukan urusan ustaz aja. Kita masing-masing disuruh baca Al-Quran ya. Memahaminya. Karena di sini Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran ya, bahwasanya Al-Quran itu bukan hanya sekadar untuk dibaca ya. Kata Allah, Allah nazzal ahsan al-hadith kitaban mutasyabihan mathani taksha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah telah menurunkan sebaik-baik ucapan kitaban mutasyabihan, kitab yang belum ada contoh sebelumnya, taksya'irru minhu, yang orang-orang, kulit orang-orang yang bacanya menggigil, bergetar ya, saking begitu besarnya rasa takut mereka ketika membacanya. Mereka takut kepada Allah, dan summa talidu, kemudian kulit mereka menjadi melembut ya. Melembut itu maksudnya bukan melembut melunak, bukan, tapi seluruh fisik mereka menjadi ikut dengan apa, maksudnya mengikuti suasana apa yang mereka baca ya. Baca tentang surga, meminta, mohon kepada Allah tentang surga. Baca tentang ayat neraka, minta perlindungan kepada Allah dari neraka. Membaca sifat-sifat orang munafikin, berlindung dari sifat nifak, sifat munafik. Membaca sifat orang-orang Yahudi dan orang Nasrani yang dilaknat oleh Allah, bahkan Allah Ta'ala ubah mereka menjadi anjing atau jadi monyet dan kata ya, dalam surah Al-A'raf. Banyak ya. Jadi kalau memang Al-Quran itu kita pahami, insyaAllah tabatnya akan sesat. Maka ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, lan tadillu ba'di idza tamassaktum bisyai'ain tabi amrayn kitab Allah sunnati, kata Nabi SAW. Ini memang khafidin azza wa iyyakum yang pertama. Jadi ini kita merefresh ya, merefresh. Jadi Al-Quran itu bukan hanya khusus dibaca di bulan-bulan tertentu, setelah berakhir bulan itu sudah Al-Quran jadi pajangan saja, tidak demikian. Nah, tidak ya. Jadi moto kita dalam hidup kita ini, Al-Quran itu bukan hanya dibaca ketika ada ajangnya saja, enggak ya. Al-Quran itu dibaca kapanpun. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Allah baca ya. Baca sesuai apa yang
mudah bagi kalian. Kalau nggak bisa banyak, sedikit tapi konsisten. Konsisten. Nah, kemudian bagaimana cara seorang hamba, seorang muslim bisa mentadaburi ayat Al-Quran ya? Jadi para ulama menyebutkan ada kunci. Ada beberapa kunci yang semua para ulama bagaimana seorang muslim tertanamkan dalam jiwa dan hatinya tumbuh rasa ingin memahami Al-Quran. Ya, ini ada rumusnya. Nah, dan ini salah satu perhatian para ulama tentang kaum muslimin. Terlebih lagi di akhir zaman ini, subhanallah ya. Orang-orang lebih nyaman ya berlama-lama di sosmed, padahal tulisan makhluk seluruhnya. Ya, bahkan hobi ya. Ada yang hujat-hujatan, itu ngikutinnya seru sekali ya. Seru, padahal pesan manusia. Bahkan sanggup loh berjam-jam ndak makan, ndak tidur, ndak mandi kadang-kadang ya, hanya ingin membuka gadget. Padahal kalau gadget itu kita simpan atau kita jauhkan dari kita sejam saja, itu Al-Quran bisa terbaca sejuz setengah lah. Kalau agak sedang, kalau agak lambat ya mungkin setengah juz lah ya. Untuk yang masih pemula. Nah, jadi para ulama memberikan sebuah kaidah tentang bahwasanya bagaimana cara menyelami makna dan isi kandungan Al-Quran. Pertama adalah kunci pertama hubbul Quran. Nah, mencintai Al-Quran. Kita harus tanamkan dalam jiwa kita bagaimana kita mencintai Al-Quran. Apa saja pertama sekali ya, untuk mencintai Al-Quran, yang pertama, jadi tadi kunci pertama adalah mencintai Al-Quran. Nah, kemudian kunci supaya bisa kita supaya kita mencintai Al-Quran pertama adalah al-qalbu. Pertama sekali hati kita. Kembali ke hati seluruhnya, ikhwan fillah dan semuanya. Hati ini. Jadi hati itu merupakan alat untuk memahami dan mencerna dan untuk menyelami Al-Quran. Ya, ini hati. Di basirah. Mata hati kita ini yang pertama sekali harus kita perhatikan ya. Jadi annal qalba biyadillah wahdahu la syarika. Ini pertama sekali ya. Jadi tetap kita harus mengkondisikan hati kita. Dan ingat, hati itu seluruhnya yang bisa membolak-balikkannya, bisa membawanya kepada kebaikan, menjauhi dari keburukan, itu hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Dan ini dalilnya banyak ya. Cukup satu dalil yang kita kita sebutkan nih, bagaimana bahwasanya hati itu adalah satu alat untuk memahami Al-Quran. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuh. Sungguhnya kami telah menjadikan di dalam hati-hati mereka akinnah, sebuah sarana agar mereka bisa memahami Al-Quran. Ya. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Tidakkah mereka memperhatikan apa yang ada dalam bumi ini, yang mana hati-hati mereka bisa ya'qilun, memahami apa yang ada dari bumi ini, au adzan yasma'u, atau telinganya yang bisa mendengar tentang apa yang terjadi di bumi ini. Fa inna la ta'mal absar, akan tapi mereka tidak buta mata, tapi buta mata hati. Nah, allati fi suduri, ada dalam dada. Ya. Jadi memang orang-orang yang tidak mau menerima hidayah, cahaya iman, cahaya Islam, mereka bukan buta di matanya, bukan, tapi memang buta di hatinya. Makanya hati ini, ikhwan fillah azza wa iyyakum, sering terus secara berkala diperhatikan ya. Yang kita perhatikan fisik kita saja ya. Ini mata rabun langsung diobati. Hati juga harus selesai dicek. Tapi bukan ke dokter, bukan nih. Kita ceknya kita bagaimana hari ini, kira-kira saya sholat tadi di saf berapa ya. Saya tadi ada nggak rasa berat nih untuk sholat atau tidak ya. Itu tolak ukurnya. Ya, hari ini saya sudah berapa banyak melakukan ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Ya, ini indikator kalau seorang hatinya terus stabil dan konsisten. Nah, tapi kadang-kadang kan enggak ya. Setiap hari kan berubah-ubah hatinya. Nah,
Kita tidak ada yang tahu ya. Makanya hal yang pertama, poin pertama yang mesti kita ketahui bahwasanya seseorang nggak akan pernah mencintai Al-Quran sampai hatinya dia kondisikan terlebih dahulu. Dan hati ini pemiliknya adalah Allah Ta'ala, bukan kita. Kita ini tidak bisa menguasai hati kita, tidak bisa ya. Kita ingin berbuat sesuka hati kita, boleh, benar boleh, nah ya, tapi belum tentu yang kita perbuat itu sesuai dengan yang Allah Ta'ala ridhoi, belum tentu. Nah, makanya meminta terus kepada Allah Ta'ala agar hatinya diteguhkan di atas agama ini. Banyak doanya, salah satu di antara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub atau Rabbana la tuzigh qulubana. Banyak ini. Dan ini cukup menjadi doa yang wirid setiap hari. Kata Ummu Salamah, Rasulullah SAW tidak pernah absen mendengarkan doa ya muqallibal qulub, baik di rumah, di luar rumah. Bahkan Anas bin Malik menjelaskan Nabi ketika ada kelonggaran terus mengulang ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nabi yang padahal sudah ada jaminan untuk beliau, kita enggak ada jaminan. Sejam ke depan apakah hati kita masih berada di atas iman? Belum tentu, belum. Makanya hati ini, kenapa para ulama menjelaskan hati ini adalah sesuatu yang paling sulit untuk dikendalikan, karena memang dia bergerak di luar kendali kita. Apa contohnya yang contoh real bahwasanya hati ini bukan bisa kita kendalikan? Contohnya adalah niat ikhlas. Kita dari rumah nih menuju sini nih hadir kajian niat ikhlas, tapi sampai di masjid kadang-kadang berubah ya. Ada yang niatnya ketika nampak si fulan, oh si fulan hadir ya, berubah niatnya sudah ya. Saya beginilah. Bahkan ketika sholat saja di dalam Allahu Akbar, sebelum takbir ikhlas, ketika agak sedikit ada celah saja berubah lagi niatnya. Nah ini makanya ini kan dalam hati ini, itu bukti real bahwasanya hati ini hitungan detik sudah bisa berbolak balik. Iya. Jadi memang ini yang pertama ya. Kita memperhatikan secara berkala hati kita, bisa mampu enggak kita mempertahankan hati kita terus ya bisa mencintai Al-Quran sebagaimana kita mencintai membaca koran atau membaca WhatsApp, membaca Facebook, Instagram, TikTok, YouTube dan segala jenis platform-platform yang lainnya. Nah, iya. Sekarang memang ini musibahnya, musibah orang-orang yang ingin mulai mengendalikan hatinya, karena tadi ya, dia belum bisa melepaskan seluruh ketergantungannya dengan gadget ya. Dia mengira gadget itu sudah kebutuhan primer, padahal tidak juga sebenarnya. Nah, ya. Terkadang kan kita perhatikan orang yang main HP banyaklah, bukan kebutuhan darurat, bukan. Memang longgar, kemana larinya? Ke HP. Sekarang juga nggak ada kerjaannya, juga dia scroll ini ya. Apa pentingnya ya? Bagus dia arahkan dari baca Al-Quran. 1 huruf dapat 10 kebaikan. Kalau timbang baca HP, 1 huruf dibaca di HP nggak ada paling, nggak ada. Kecuali kalau di HP baca Quran ya masih mending ya, masih mending. Tapi kayak sulit ya. Nanti ada notifikasi Shopee ya, ada notifikasi Instagram, sudah lewat Al-Quran ya. Wassalam. Itu pun tidak tahu lagi apa yang dia baca ya, sudah hilang sudah ya. Jadi memang proyek orang-orang kafir memang berhasil untuk menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Malahan mereka sudah selesai nulis tafsir Al-Quran 30 juz. Tapi ditanya kenapakah anda mau, namanya saya lupa siapa nama ini ya, Yahudi tadi, saya lupa siapa namanya. Nah, tapi dia ada yang bertanya kepada dia, apakah anda mau masuk Islam? Enggak. Saya tahu Islam itu benar, tapi dia enggak mau masuk Islam, maka hidayah itu mahal. Ini ada orang Yahudi nulis tafsir Al-Quran selesai 30 juz tapi enggak mau masuk Islam. Lesak kalah orang kafir aja sudah selesai nulis tafsir Al-Quran ini, yang agama Islam dari lahir sampai sekarang 40 tahun
baca Al-Quran belum khatam-khatam, pukulan telak bagi kita ya. Saya muslim dari lahir. Saya sudah terlahir Islam sejak dari perut ibu saya sampai sekarang. Apa yang sudah saya perbuat dengan Al-Quran? Itu sering-sering kita tanyakan dalam pikiran kita, hati kita dan jiwa kita. Nah, iya. Jadi memang terkadang ya kita ini belum tahu bagaimana orang-orang atau agama luar ya, agama selain Islam itu berlomba-lomba untuk proyek tentang Al-Quran ini. Kita ini masih tersibukkan urusan pribadi dan seterusnya. Nah, di luar sana sudah bukan lagi membahas hal-hal sepele ini, bukan nih. Mereka bagaimana caranya membuat sebuah forum ya, membahas tentang hadis Nabi, ada sudah ya. Jangan heran ya, orang Yahudi sudah ada membuat kamus tentang hadis Nabawi, ada. Dan saya pertama kali dengar itu kaget. Yahudi buat kamus tentang cara cepat untuk menemukan hadis Nabi. Namanya Fensih ya. Itu dibuat kamus ya. Tapi tadi alhamdulillah dia mati duluan sebelum menyelesaikan itu. Jadi disambung oleh Syekh Muhammad Fa'ad Baqi. Dia baru 2 jilid kemudian mati dia. Jadi dilanjutkan oleh orang Islam ya. Makanya di luar sana ya, pemikiran yang menjauhkan pemuda ya, pemudi dari Al-Quran itu sudah mulai digaung-gaungkan. Bahkan sekarang ini kalau kita dengar-dengar Al-Quran itu sudah bukan lagi menjadi seperti kitab suci, bukan, tapi mulai diragukan. Banyak sudah ya. Jangan heran ya, orang-orang yang beranggapan Al-Quran itu begini begitu ya, memang dari pemikiran itu memang asal muasalnya ya. Makanya bagaimana para ulama ini membuat sebuah counter sebagai untuk menepis jangan sampai pemahaman ini terjangkiti oleh kaum muslimin. Nah, ini itu sebenarnya kenapa? Karena kita perhatikan kaum muslimin ya, itu bisa dihitung yang memang benar-benar ada hubungan dekat dengan Al-Quran. Bahkan yang hafal 30 juz terkadang itu cuma hafal aja, tok sudah. Ditanya apa yang dia baca maknanya nggak tahu. Ya, kapan dia berlindung dari azab neraka, kapan dia meminta surga nggak tahu dia. Yang cuma dia tahu dia hafal aja. Nah, ini banyaknya. Ya. Makanya yang hafal ya bagus. Kita katakan tidak bagus. Namun bukan berhenti sampai situ saja. Masih ada PR atau masih ada tahapan berikutnya. Bagaimana memahaminya? Karena orang yang paham dengan orang yang hafal jauh lebih mulia yang paham. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan ta'allamna al-Qur'an min 10 ayat. Kata Ibnu Mas'ud dan yang lain dari Ibnu Abbas, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit mengatakan kami itu belajar iman. Nah, nanti harus disebutkan ta'allamna al-iman qabla al-Qur'an. Fa idza ta'allamna al-Qur'an zada imanana. Fa antum al-an, itu kata Ibnu Umar ya kepada para tabi'in, murid mereka. Sekarang terbalik. Sekarang kalian belajar Al-Quran dulu baru belajar iman. Jadi belajar Al-Quran enggak bertambah imannya. Kenapa? Karena belajar imannya belakangan. Ya ini enggak aku baca Quran biasa aja. Padahal itu tentang azab neraka, enggak nangis enggak, bahkan semakin ketawa-ketawa dia. Itu padahal yang dia baca tentang orang-orang Allah mengazab orang-orang di neraka. Nangis enggak nangis. Karena enggak paham apa yang dia baca. Wida usrifa absar, banyak ya, enggak nangis enggak. Makanya ini yang terjadi zaman kita ini. Sama juga dahulu mereka para generasi terbaik, mereka belajar adab dulu. Fata'allamna al-adab fata'allamna al-adaba qabla al-ilm atau qabla al-hadis. Kami belajar adab dulu 20 tahun, 30 tahun baru belajar hadis. Ketika kami tahu ilmu, kami bisa memulihkan ilmu. Kalau sekarang enggak, adab belum dipelajari, adab dengan guru enggak. Nanti setelah dia baru belajar setahun, gurunya salah langsung dihina ya gurunya. Kan ini banyak ya, kurang ajar ya. Jadi ruh yang ada zaman sekarang berbeda jauh dengan ruh yang ada zaman sebelum kita. Nah, jauh. Iya. Makanya ini yang harus kita perhatikan, ikhwan fillah azza wa jalla. Jadi memang
berkaitan dengan Al-Quran ini ada habisnya ya. Kemudian yang kedua, al-qalbu biyadillahi wahdahu la syarikalah yaftahu mata syaa wa yughlikuhu mata syaa bihikmatihi wa ilmihi subhanahu. Nah, hati itu berada di tangan Allah, tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala membukanya kapanpun Dia kehendaki dan menutupnya kapanpun Allah kehendaki, dan hikmahnya dan ilmunya subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Wa'alamu anna Allah yahulu binal mar'i wa qalbi. Kata bahwasanya Allah Ta'ala ada di setiap di antara seseorang dan hatinya. Allah itu ada di antara kita dan hati kita ada. Nah, makanya Allah, innallaha alimun bidzatis sudur. Allah tahu apa yang ada dalam hati-hati seluruh hamba-Nya. Nah, ya. Ini poin pertama, ya. Kemudian alaqatu hubbil Quran bitadabbur. Bagaimana hubungan mencintai Al-Quran dengan menyelami makna-makna dan yang ada dalam Al-Quran, ya. Apa sih kolerasinya, ya. Di sini Syekh menyebutkan sudah pasti atau minal ma'lum, sudah jelas annal qalba, apabila hati mencintai sesuatu, ta'allaqa bih, pasti hati itu akan terpaut dengan sesuatu tersebut. Apa contohnya? Kita kalau ada istri, kan hati kita mulai tenang, ya enggak? Yang belum nikah nggak tahu ya pastinya. Yang jomblo nggak akan tahu ya. Kalau yang belum nikah kan pasti emosinya belum luap ya, menggebu-gebu. Kalau sudah nikah sudah apa? Enggak terkondisikan sedikit. Walaupun ada juga yang nikah masih emosi, berarti nikah lagi. Ya. Masih 2, nikah lagi 3, 4 sudah pasti itu sudah apa? Sudah selesai emosi, enggak ada lagi ya. Kadang dihadapi 4 sudah ya. Masyaallah ya. Washtaqa ilaihi. Kalau seseorang sudah hatinya terpaut dengan sesuatu, pasti dia akan rindu sekali dengan sesuatu tersebut ya. Wa syaghafa bi, bahkan dia berharap terus apa? Dia berharap supaya cepat bertemu dengan sesuatu tersebut. Sama kita kalau LDR sama istri kita ya, 10 tahun atau jangan 10 tahun, mungkin 3 hari aja kalau enggak ketemu, ketika ketemu kan bagaimana kita bahagia, ya enggak? Iya. Saya bukan membahas rumah tangga ya, tapi itu contoh aja ya, contoh. Nah, wan qata'a amma siwa, dan kita akan apa? Akan meninggalkan seluruh kesibukan kita yang lainnya. Hanya fokus untuk menyambut sesuatu yang kita cintai ini. Iya enggak? Iya. Ya sama kayak orang nikah kan. Wah, itu bukan main senangnya ya. Di malam hari senang, besoknya senang, besok lusa senang terus sampai belum ada huru-hara rumah tangga ya. Kalau sudah ada huru-hara sudah ya. Pusingnya 7 keliling juga ya. Ada keliling. Nah, wal qalbu idza ahabba al-Qur'an taladzza bi qira'ati. Hati apabila sudah cinta Al-Qur'an dan taladzat ya, merasakan nikmat dengan membaca Al-Qur'an. Kita kadang kan enggak menikmati yang kita baca ya. Iya, orang enggak paham apa dia baca ya. Baca basalahan nih. Kadang-kadang dia berhenti enggak belum sempurna maknanya, berhenti. Ya enggak bisa menikmati. Nah, iya. Kemudian juga dia membaca itu hatinya kemana? Enggak fokus ke situ ya. Ada orang baca Quran ya, ini Al-Quran sini HP-nya ya. Baca gini ya. Mana bisa begitu ya? Allah musta'an. Nah, ya. Atau baca ya, ingat tadi di pasar sekian. Ya enggak akan apa? Khusyuk. Sama orang sholat juga sama seperti itu ya. Badannya sini tapi pikirannya ke mana-mana. Nah, enggak akan pernah apa? Makanya baca Quran itu juga butuh khusyuk ya, butuh khusyuk ya. Butuh khusyuk. Kalau enggak khusyuk ya gimana nak memahaminya ya? Kemudian wajtama ala fahmi wa wa'ihi, maka hatinya akan terkumpul untuk memahami dan mulai mencernai maknanya. Fayahsulu bidzalika tadabbur al-makin, maka dengan itu akan terwujudlah menyelami Al-Qur'an yang hakiki, yang sesungguhnya. Wal fahmil amiq, dan pemahaman yang dalam tentang Al-Qur'an. Dan begitu pun sebaliknya, apabila tidak ada
kecintaan dalam hati, fa inna iqbalal qalbi al-Qur'an yakunu sa'ban. Kalau belum ada cinta kita, belum tumbuh rasa cinta kita dalam jiwa kita, hati kita, maka untuk memusatkan perhatian kita dalam Al-Quran itu sangat-sangat sulit dan berat sudah. Karena apa? Karena tadi kita nggak niatkan baca, tidak megang pun, tidak buka pun, tidak, sudah. Jadi Al-Quran itu apa? Di atas rak begitu, di atas rak itulah dari tahun pertama sampai 10 tahun tidak bergeser tempatnya situ aja dia. Jadi posisinya tidak berubah. Nah, wan qiyadu ilaihi yakunu syaqqan la yahsu illa bi mujahati wa mughalabah. Nah, kemudian untuk benar-benar dekat saja Al-Quran itu terasa syak, kayak beban berat sekali. Tidak akan mungkin bisa untuk mendekati Al-Quran kecuali dengan apa? Usaha yang begitu besar, usaha yang begitu banyak. Iya. Sama ya. Orang kalau dia memang semangat untuk mendapatkan sesuatu ya, kalau apapun halangan, rintangan yang dia alami walaupun itu berat, diusahakan ya. Diusahakan. Nah, terkadang kita ini jarak kita Al-Quran itu kadang dekat sekali dekat. Ya, tempat posisinya mungkin kadang dalam kamar itu ada rak khusus Al-Quran nih. Al-Quran ini banyak jenisnya. Yang kecil, besar, tengah, sedang ya. Yang ada artinya, yang ada artinya, yang ada tafsirnya ada, sudah semua. Tapi belum ada taufik untuk membukanya itu belum. Itu tadi. Karena kita belum menanamkan di jiwa dan hati kita untuk mencintai Al-Quran. Pada hakikatnya ketika seorang mencintai Al-Quran, itu bukan Al-Quran yang cintai, tapi yang mengucapkannya itu, siapa yang mengucapkan Al-Quran itu? Allah. Jadi kalau orang mencintai Allah, dia harus mencintai Al-Quran. Kalau dia cuma sebatas aku cinta Allah, tapi pesan Allah, ya, kemudian kabar informasi dari Allah nggak pernah dia baca, kira-kira jujur nggak cinta dia kepada Allah? Iya. Ngaku kok cinta, tapi pesan yang dikirim, yang sudah dibukukan, tinggal baca, pahami, nggak dibaca. Padahal kalau pesan dari presiden ya, bukan main, senang ya. Langsung desakan email dari presiden. Nah, suruh datang di istana besok lusa. Oh, senang itu sudah ya. Iya enggak? Iya. Ini pesan dari Tuhan ya, yang menciptakan engkau dan seluruh apa yang ada di bumi ini. Enggak senang. Nah, ini perlu cross check lagi hatinya. Nah, bagaimana ini? Azan, salat lagi. Oke. Kita cukupkan dulu ya. Wa hadza sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.